Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Selamat datang di acara Skripsi Awards ke-19 2023 periode pertama dengan tema konteks sejarah dan kritik lingkungan binaan dalam mendukung penelitian arsitektur. Terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang sudah berkenan hadir mengikuti acara ini. Skripsi Awards adalah acara rutin yang diselenggarakan setiap semester oleh Program Studi Sarjana Arsitektur, jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Katolik Parahyangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada mahasiswa hadirin skripsi semester sebelumnya yang memperoleh nilai terbaik dengan memberi kesempatan bagi mereka untuk mempublikasikan penelitian yang telah dilakukan. Acara ini sekaligus memberikan kesempatan bagi hadirin terbaik skripsi untuk dinilai oleh para pengulas eksternal. Kegiatan Skripsi Awards meliputi pameran poster skripsi, presentasi hasil skripsi dalam seminar terbuka untuk umum, dan pemberian penghargaan kepada makalah ilmiah terbaik yang telah melalui penilaian oleh para reviewer. Acara hari ini dirangkai melalui seminar daring dari dua pembicara utama, yaitu Profesor Insinyur Iwan Sudrajat MSA PhD, selaku dosen Prodi Arsitektur Universitas Katolik Parahyangan, dan Profesor Insinyur Johannes Widodo MA PhD, selaku dosen Departemen Arsitektur National University of Singapore. Sebelum dimulainya rangkaian acara, perkenalkan saya Samuel Stanley dan saya Anindya Windarto yang akan menjadi pembawa acara pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara yang akan dilaksanakan dari pagi hingga siang hari ini, alangkah baiknya jika kita terlebih dahulu memanjatkan doa kepada Tuhan agar diberi kelancaran dalam menjalankan dan mengikuti acara pada hari ini. Saya akan memimpin doa pembukaan secara agama Katolik. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan dipersilakan untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak. Pada saat ini kami akan menjalankan acara Skripsi Awards ke-19 2023 periode pertama. Berkatilah acara ini agar berjalan dengan lancar, tidak kurang suatu apapun. Kami unjukkan doa ini ke dalam tangan-Mu demi Yesus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Dodi Yudianto selaku Dekan Fakultas Teknik, Dr. Rahadian Prayudi Heriwindo selaku Ketua Jurusan, Bapak Bahtiar Fauzi selaku Ketua Program Studi Arsitektur Unpar, para dosen, dan para hadirin dan rekan-rekan sekalian yang telah hadir pada kesempatan ini. Berikutnya akan disampaikan kata sambutan dari Ketua Program Studi Sarjana Arsitektur, Bapak Dr. Insinyur Bahtiar Fauzi MT. Kepada Pak Bahtiar, kami persilakan. Baik, terima kasih Anindya Windarto. Yang saya hormati Dekan Fakultas Teknik, Bapak Dodi Yudianto PhD, Ketua Jurusan Arsitektur, Bapak Dr. Rahadian Prayudi Herwindo, Ketua Umum IAI Jawa Barat, Bapak Arsitek Adrianto Santoso, STMTIAI, Ketua Panitia Seminar Daring, Bapak Dr. Hartanto Budiwono, Pembicara Utama Profesor Iwan Sudrajat PhD, dan Profesor Yohanes Widodo PhD, para pengulas Profesor Toto Rusmanto, Ibu Indah Widyastuti PhD, Bapak Dr. Surya Mantowono Raharjo, dan Bapak Arsitek Adrianto Santoso, STMTIAI. Mahasiswa peserta Skripsi Awards ke-19, Bapak Ibu dosen mahasiswa Panitia Skripsi Awards ke-19, Bapak Ibu dosen mahasiswa arsitek dan undangan peserta seminar daring seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Kegiatan Seminar Daring Skripsi Award ke-19 2023-1, Program Studi Sarjana Arsitektur Jurusan Sektur Fakultas Teknik Universitas Katolik Parahyangan, merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin setiap semester. Kegiatan ini merupakan ajang untuk menyampaikan pandangan dan buah pikiran mahasiswa melalui karya ilmiah skripsi yang dipresentasikan melalui kegiatan seminar daring, melalui kajian yang dilakukan dari aspek dan objek arsitektural,
dengan beberapa bidang kajian seperti sejarah, teori, dan falsafah arsitektur, perumahan dan permukiman, teknologi dan manajemen, serta arsitektur kota dan desain perkotaan. Karya ilmiah ini kemudian menjadi materi yang mendukung kegiatan seminar daring ini yang akan dilakukan pembahasan dan penilaian oleh para pengulas, baik dari pakar eksternal, beberapa perguruan tinggi, dan IAI Provinsi Jawa Barat. Kegiatan seminar daring ini akan mengangkat tema konteks sejarah dan kritik lingkungan binaan dalam mendukung penelitian arsitektur. Merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan melalui kerjasama antara program studi sarjana arsitektur, jurusan arsitektur Fakultas Teknik Unpar dengan IAI Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini didahului dengan penyampaian materi oleh pembicara utama, Profesor Iwan Sudrajat PhD dan Profesor Yohanes Widodo PhD, yang akan menyampaikan materi yang terkait dengan konteks sejarah dan kritik lingkungan binaan dalam mendukung penelitian arsitektur. Kegiatan seminar daring ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, peluang, kesempatan bagi mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan baik dari sisi teoretik, metodologi, maupun pandangan yang dipresentasikan secara terbuka dalam seminar daring ini yang berskala nasional. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai peserta, baik dalam lingkungan Unpar maupun pihak eksternal, yang terdiri dari mahasiswa, dosen, peneliti, arsitek, dan lainnya. Terima kasih tak terhingga kami sampaikan kepada jurusan sektor, Fakultas Teknik Unpar, IAI Nasional, IAI Provinsi Jawa Barat, Profesor Iwan Sudrajat PhD, dan Profesor Yohanes Widodo PhD selaku pembicara utama. Para pengulas dan seluruh undangan, Bapak Dr. Hartanto Budiono, Bapak, Ibu, dan mahasiswa panitia yang telah hadir pada acara seminar daring ini, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Amin. Demikian kami kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Bahtiar Fauzi. Berikutnya akan disampaikan kata sambutan dari Dekan Fakultas Teknik, Bapak Dodi Yudianto, PhD. Kepada Bapak Dodi Yudianto, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Ini pertama-tama saya ingin menyapa dulu ya Prof. Iwan Sudrajat. Selamat pagi Pak Iwan. Ya, yang kedua ini ada Prof. JW gitu ya. Ini beliau dosen saya juga ya. Selamat pagi Pak Yohanes Widodo. Semoga sehat selalu. Kemudian yang berikutnya ini ada Prof. Toto, Ibu Dr. Indah, Bapak Dr. Suryamanto, dan juga kolega saya, ini Bapak Adrianto. Selamat pagi, senang sekali akhirnya kita bisa bertemu kembali, walaupun pada pagi hari ini kegiatan diselenggarakan masih secara online, tapi tanpa mengurangi makna dari kegiatan ini. Saya berharap bahwa melalui skripsi award ini kita bisa saling berbagi ya pengetahuan, terutama ini juga menjadi satu hal yang sangat berarti bagi mahasiswa tentunya ya, untuk lagi pada presentasi saya beberapa waktu yang lalu ya, sebagai salah satu calon rektor, saya menyampaikan bahwa kita harus bisa menghasilkan SDM yang unggul ya, dan banyak tantangan yang harus kita hadapi ya. Salah satunya itu adalah perubahan dari pola pembelajaran ya. Jadi kalau zaman dulu ya mungkin kita mengenal ya pembelajaran itu disebutnya masih satu arah. Saat ini dengan kondisi generasi muda ya, kita ditantang justru sebagai pengajar itu untuk bisa menerapkan konsep Lego dan Transformer. Ini juga yang saya sampaikan gitu ya di hadapan Senat Universitas beberapa waktu lalu. Nah, kenapa dua konsep ini menjadi bahwa mahasiswa itu bisa berkarya secara lebih inovatif gitu ya, termasuk untuk bidang arsitektur ini? Kami percaya bahwa mahasiswa itu sudah punya talent masing-masing, mereka sudah punya banyak ide di kepalanya yang itu akan menjadi modal untuk mereka berkarya ya, mempertajam inovasi mereka. Yang kedua itu adalah transformer gitu ya. Jadi para dosen ini juga tidak lagi hanya mengajar satu arah, tetapi juga bertugas untuk menjadi fasilitator, menjadi transformer ya, mengasah, mengarahkan mahasiswa ini untuk bisa menjadi yang menghasilkan karya atau SDM yang lebih baik gitu ya.
Jadi ini adalah tantangan kita ke depan, dan saya setuju bahwa kegiatan Skripsi Award ini bukan hanya sebuah ajang apresiasi, ya, tapi juga menjadi satu ajang untuk pembelajaran yang lebih baik. Saya tidak akan berpanjang lebar, Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara utama, kepada para pengulas yang pada hari ini sudah berkenan meluangkan waktu, ya, untuk bisa bersama-sama dengan kami, ya, dosen dan juga mahasiswa dari jurusan Arsitektur Unpad, ya, untuk bisa menyelenggarakan Skripsi Award. Mengutip dari apa yang disampaikan oleh Neil Gaiman, ya, itu beliau mengatakan bahwa dunia itu selalu tampak lebih cerah ketika kamu baru membuat sesuatu yang indah, ya, yang sebelumnya itu tidak ada. Nah, saya percaya apa yang disajikan oleh mahasiswa pada hari ini itu akan membuat kita lebih percaya diri dalam berkarya, ya, lebih berinovasi, dan mudah-mudahan, ya, apa yang menjadi masukan, ya, dari para pengulas itu dapat mempertajam adik-adik mahasiswa itu untuk menjadi arsitek yang unggul dan berdaya saing global. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada para panitia yang sudah bekerja keras mempersiapkan acara ini. Tidak lupa, saya juga ingin mengucapkan bagi Bapak, Ibu, dan juga adik-adik mahasiswa yang menjalankan ibadah puasa, semoga semuanya dilancarkan, tetap sehat. Sekali lagi, terima kasih dan selamat berseminar. Selamat pagi, Bapak, Ibu semua, dan mahasiswa. Terima kasih kepada Bapak Dodi Yudianto. Untuk selanjutnya, ada kata sambutan dari Pak Adrianto selaku Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Jawa Barat. Kepada Pak Adrianto, kami persilakan. Terima kasih, Anindya dan Samuel. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dan juga selamat atas penyelenggaraan Skripsi Awards 2023 yang pertama, terutama kepada Pak Dr. Hartanto Budiwono, kemudian Pak Dr. Bahtiar Fauzi. Salam juga kepada Dekan Fakultas Teknik Pak Dodi Yudianto, PhD. Kemudian ada pembicara di hari ini, Prof. Yohanes Widodo, Prof. Iwan Sudrajat, dan para pengulas, Prof. Toto Usmanto, Ibu Indah Widyastuti, dan Bapak Dr. Suryamanto Ponoraharjo. Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari IAI Jabar ingin mengapresiasi atas upaya bahwa setiap karya, apa itu karya desain dan juga karya tulis, ini diapresiasi setinggi-tingginya. Skripsi Award ini merupakan sebuah kerjasama yang menurut kami patut untuk kita lakukan sebagai sebuah kontribusi dari riset untuk kontribusi terhadap keilmuan di arsitektur. Dari beberapa testimoni yang kami dapatkan dari berbagai macam provinsi, rekan-rekan di provinsi terkait dengan kegiatan ini cukup baik sekali. Banyak hal yang mungkin bisa dipetik dan juga diperoleh dalam setiap ruangannya. Memang ini secara teknikal, setiap tema ruangan ini dibagi menjadi satu ruangan yang paralel begitu ya. Beberapa di antaranya memang menginginkan bahwa mereka bisa mendapatkan semua ilmunya. Namun ini kembali lagi kepada alasan teknis gitu ya, bahwa kita membagi ruangan ini supaya waktu pun lebih efisien begitu. Namun dalam arti respon dari rekan-rekan yang juga mengikuti Skripsi Award ini dari kalangan profesional ini cukup baik sekali gitu. Saya berharap kegiatan Skripsi Award ini tidak hanya memang mengangkat sebuah apresiasi terhadap karya tulis skripsi mahasiswa, namun ini juga menjadi sebuah apresiasi yang kita angkat dan juga kontribusi terhadap keilmuan arsitektur yang cukup bermanfaat di kemudian hari. Sekali lagi selamat kepada para mahasiswa yang telah mengikuti Skripsi Award dan juga para nominatornya. Semoga tidak berhenti sampai di sini untuk terus menggali dan juga melakukan riset dan juga desain di dalam karya arsitektur. Ucapkan terima kasih kepada Universitas Kabupaten Parahyangan atas kerjasamanya. Semoga kegiatan Skripsi Award ini bisa berkesinambungan hingga waktu yang cukup panjang.
Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adrianto. Untuk berikutnya, kita akan masuk pada sesi seminar daring dari dua pembicara utama kita dengan tema konteks sejarah dan kritik lingkungan binaan dalam mendukung penelitian arsitektur. Kami serahkan acara selanjutnya kepada Bapak Aldifra L. Lukman, STMT PhD, yang akan menjadi moderator pertama dan mendampingi Profesor Insinyur Iwan Sudrajat, MSA, PhD. Kepada Pak Aldifra, kami persilakan. Terima kasih, Anindya. Selamat pagi. Mohon izin untuk memperkenalkan dan membacakan riwayat singkat dari pembicara utama kita yang pertama pada pagi ini, yaitu Profesor Iwan Sudrajat, PhD. Beliau menempuh pendidikan sarjana di Departemen Arsitektur ITB, Institut Teknologi Bandung. Kemudian beliau juga mengambil program diploma in Urban Social Development di FISIP UI, bekerja sama dengan the Institute of Social Studies The Hague. Kemudian beliau menempuh program magister di Fakultas Pasca Sarjana ITB, dan kemudian menempuh program doktorat di Department of Architecture, University of Sydney, Australia. Bidang peminatan beliau adalah sejarah, teori, dan kritik arsitektur, kemudian metodologi riset arsitektur, kemudian gender dan lingkungan binaan, dan kemudian historiografi arsitektur Indonesia. Sebagai informasi, orasi ilmiah beliau saat pengangkatan guru besar adalah dekolonialisasi historiografi arsitektur Indonesia. Beliau aktif dalam penulisan artikel dan diskusi ilmiah. Beliau menjadi editorial board dalam beberapa jurnal terkemuka seperti Jurnal Arsitektur Atrium, Artex, Asian Journal of Environment Behavior Studies, dan Asian Journal of Quality of Life. Beliau juga aktif dalam berbagai organisasi seperti Lembaga Sejarah Arsitektur Indonesia atau LSAI, kemudian Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia atau IPLBI, dan juga Perhimpunan Amatir Foto Bandung. Beliau merupakan pembimbing saya saat menempuh program pasca sarjana dan masih menjadi guru saya hingga kini. Kepada Profesor Iwan Sudrajat, silakan memanfaatkan waktu dan tempat yang kami sediakan. Terima kasih. Baik, bisa dengar suara saya? Halo, bisa dengar suara saya? Bisa. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ini satu kesempatan yang baik bagi saya untuk bisa hadir di sini, dan karena pada kesempatan ini ada anggota dari IAI juga, jadi apa yang akan saya sampaikan itu juga diharapkan bisa menjadi satu rujukan juga ya bagi mereka yang sudah berpraktek di dalam keprofesian arsitektur. Jadi kan saya share materinya. Jadi judul presentasi hari ini adalah riset sebagai elemen pendukung praktek keprofesian arsitektur. Ini barangkali sangat jarang dibahas gitu ya. Jadi saya ingin mencoba menampilkan isu ini supaya kemudian bisa menjadi perhatian kita bersama. Butir-butir yang akan saya bahas ini cukup banyak, tapi mudah-mudahan dalam waktu 25 menit yang diberikan oleh panitia saya bisa menyelesaikan semuanya begitu. Nah, pertama kita tahu banyak sekali miskonsepsi gitu tentang apa itu riset sebagai arsitek yang sudah ada dalam bidang profesi gitu. Karena ini dianggap bukan domainnya keprofesian arsitektur, karena arsitek itu sifatnya sangat pragmatis gitu ya, lebih mengutamakan precedents gitu atau pengetahuan yang sudah ada alih-alih mengembangkan yang baru gitu ya. Kemudian merasa juga tidak kompeten gitu untuk mengerjakan research ya, karena tugas utamanya adalah sebagai desainer gitu. Dan juga dianggap penelitian itu menuntut konsentrasi, keterampilan, waktu, biaya, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu gitu kegiatan arsitek. Nah, anggapannya juga bahwa research itu harus dilakukan oleh tim yang terpisah gitu ya. Dan itu hanya diperlukan kalau sedang menangani proyek besar yang kompleks atau yang unik gitu. Nah, yang paling buruk sebenarnya adalah ada anggapan bahwa arsitek yang kemudian bekerja sebagai peneliti itu dianggapnya mediocre gitu ya.
bahkan kadang-kadang disebut sebagai pembelot gitu, karena tidak lagi mendesain tapi kemudian masuk di dalam bidang research gitu. Jadi ini miskonsepsi yang kita tahu ada di dalam masyarakat atau dalam komunitas kita gitu ya. Nah, kemudian ruang lingkupnya ini apa sih sebenarnya research itu? Jadi kita bisa definisikan research itu sebagai proses pengumpulan, analisis, interpretasi gitu ya, data untuk menghasilkan informasi yang nanti berguna mendukung proses pengambilan keputusan dalam proyek desain. Nah, ini bisa dilakukan dalam berbagai tahap proses desain tentunya ya, bisa mulai dari pemrograman, dari desain skematik, pengembangan desain, kemudian juga sampai kepada nanti pengelolaan atau pemenuhan standar-standar teknis atau tuntutan regulasi. Tapi memang harus bisa kita akui bahwa riset dalam praktek itu lebih banyak fokus pada masalah yang sangat praktis gitu ya. Karena diharapkan hasilnya itu nanti dapat diimplementasikan untuk mencari solusi nyata yang dibutuhkan di dalam proses desain oleh para arsitek praktisi. Nah, mungkin kita bisa melihat dulu pada definisi yang disampaikan oleh Riba ya dalam satu laporan di tahun 2013 atau pedoman ya dalam 2013. Di dalam dokumen itu dibedakan dua jenis research gitu ya, yaitu ada design research dan research project. Nah, ini kita akan bisa lihat definisinya apa sebenarnya design research dan research project ini. Jadi dijelaskan bahwa design research adalah research yang dilakukan ketika arsitek menyelesaikan tadi ya proyeknya itu yang sedang berjalan. Sebenarnya semua arsitek itu melakukan langkah ini ya ketika mereka melaksanakan kegiatan desain. Namun mereka tidak mengenali atau bahkan tidak menyadari bahwa aktivitas itu sebenarnya adalah proses riset sendiri begitu ya, meskipun tadi dilakukannya mungkin tidak secara rigorous gitu kan. Nah, ketika seorang arsitek merasa perlu menggali pengetahuan lebih lanjut untuk menyelesaikan satu aspek atau tahapan desain tertentu, sebenarnya arsitek itu sudah mulai terlibat ya di dalam aktivitas riset. Jadi riset itu ada begitu ya dalam tahapan-tahapan desain, tetapi seringkali dianggap itu bukan riset gitu karena memang menjadi satu dengan tadi tindakan merancangnya atau mendesain itu. Nah, kalau research project ini didefinisikan sebagai research yang dilaksanakan di luar proyek desain yang berjalan. Karena ini didedikasikan untuk menginvestigasi ya masalah tertentu, memajukan bidang pengetahuan yang spesifik ya yang berkaitan dengan desain arsitektur. Nah, jadi keduanya desain research maupun desain project itu diperlukan untuk memajukan pengetahuan dan mengisi kesenjangan yang ada pada body of knowledge arsitektur itu sendiri. Gitu. Juga tentunya untuk mendukung keperluan praktek keprofesian arsitektur. Apa manfaat research bagi praktek keprofesian? Banyak sekali ya, dan ini mungkin harus kita akui kurang juga diperhatikan. Misalnya pertama, ini meningkatkan pemahaman tentang aspirasi klien, tuntutan proyek, atau juga dalam mencari solusi yang tepat atau optimal. Kemudian menambah khasanah pengetahuan arsitek sendiri tentang apa sih tren inovasi terbaru yang berkembang di dalam dunia industri konstruksi, dan juga mungkin yang relevan dengan konteks permasalahan desain arsitektur. Yang berikut juga meningkatkan kualitas desain itu sendiri ya, melalui pengembangan gagasan yang lebih kreatif, lebih inovatif, dengan mempertimbangkan berbagai faktor pengaruh yang tentunya signifikan tergantung pada tadi jenis proyeknya masing-masing. Kemudian yang sekarang tuntutannya menjadi sangat luar biasa adalah mengoptimalkan kinerja bangunan dalam kaitan dengan upaya efisiensi energi, pemenuhan tingkat kenyamanan, dan berbagai hal lain termasuk misalnya jaminan keselamatan dan keamanan gitu. Nah, ini yang terakhir ini biasanya jadi concern dari perusahaan atau biro atau company yang besar atau juga internasional, itu adalah meningkatkan reputasi profesional. Jadi ada flagship ya yang harus diusung begitu bagi arsitek individu maupun juga tadi biro-biro arsitek,
supaya mereka bisa memproduksi desain yang responsif, yang unik, inovatif ya, sehingga mendapat pengakuan dan penghargaan dari masyarakat dan komunitas profesi, dan tentunya juga bisa tampil dalam persaingan yang semakin ketat di tingkat internasional maupun juga di tingkat nasional. Jadi ada pengaruh juga research itu terhadap tadi ya reputasi profesional. Nah, kemudian kendala umumnya tentunya bisa kita lihat di sini tidak mudah untuk diatasi. Pertama adalah terbatasnya sumber daya. Biasanya yang paling utama adalah anggaran, kemudian waktu, dan juga tenaga ahli atau kepakaran gitu. Kemudian terbatasnya juga akses pada data yang diperlukan, lemahnya jejaring kerjasama riset yang terjalin antara pihak-pihak terkait, kita belum tadi ya terbiasa begitu. Nah, sekarang sudah mulai dengan program pemerintah begitu yang menyarankan supaya ada tadi link jejaring antara universitas dengan lembaga-lembaga lainnya. Ini barangkali akan banyak membantu ya memperkuat jejaring kerjasama ini. Dan yang sulit juga adalah masalah etis ya, yang berkaitan dengan isu privacy, keamanan, konflik kepentingan, terutama di antara pemangku kepentingan. Jadi memang banyak kendala yang harus diatasi ya ketika kita ingin tadi mengembangkan riset dalam praktek keprofesian itu. Nah, ada banyak strategi yang bisa diupayakan untuk meningkatkan kegiatan riset itu. Ya, tentunya pertama adalah meningkatkan kesadaran, mempromosikan pentingnya riset dalam praktek keprofesian arsitektur. Kemudian juga mengembangkan agenda dan prioritas riset yang diinisiasi dan disponsori oleh lembaga asosiasi keprofesian arsitektur. Ya, tentunya dalam hal ini harapan kita juga IAI mengambil satu peran penting gitu, bagaimana supaya kegiatan riset itu bisa berkembang gitu di dalam keprofesian itu, selain untuk mengembangkan tadi pengetahuan, juga tentunya untuk mengembangkan kualitas ya layanan dari keprofesian. Nah, kita lihat misalnya apa yang inisiatif yang sudah dilaksanakan oleh organisasi yang di luar negeri gitu, kita AIA, RIBA dan seterusnya. Ini mereka punya ya inisiatif atau juga agenda research yang mereka tinjau secara berkala begitu, dan ini bisa memberikan gambaran ya kepada anggotanya ke depan ini apa kira-kira isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian atau menjadi agenda research masing-masing gitu. Kemudian yang berikutnya menjaring kerjasama research di antara biro arsitek dengan perguruan tinggi dan lembaga research, guna meningkatkan minat, kualitas riset, dan kompetensi para arsitek praktisi dan biro arsitek dalam melakukan riset mandiri. Ini sudah berjalan dengan MBKM dan kemudian juga kerjasama internasional. Kita bisa melihat dosen-dosen tamu itu ada yang datangnya dari pihak keprofesian cukup banyak begitu, dan itu memberikan juga satu input baru ya kepada dunia pendidikan gitu. Jadi pengalaman-pengalaman empiris yang ada di lapangan itu kemudian bisa ditransfer ke dalam materi pengajaran dan kemudian juga dalam latihan-latihan di studio dan sebagainya. Jadi ada baiknya memang arsitek praktisi mengajar juga jadi dosen tamu misalnya ya untuk satu isu-isu tertentu yang menjadi kompetensinya itu, dan sebaliknya juga dosen dari perguruan tinggi bisa juga kemudian melakukan kerjasama juga dengan biro-biro arsitek. Dengan demikian terjadi satu simbiose mutualistis gitu ya di antara keduanya, dan jejaring kerjasama akhirnya bisa terbentuk gitu. Kemudian ini yang penting juga harus melaksanakan pelatihan dan workshop ya mengenai metode research gitu. Jadi memang arsitek praktisi biasanya waktunya sangat terbatas gitu ya. Kemudian perhatiannya juga sudah terambil oleh banyak hal gitu, sehingga diperlukan ada satu momen khusus gitu atau peristiwa khusus di situ yang bisa didedikasikan untuk bisa memberikan kesempatan kepada arsitek praktisi belajar gitu ya, tentang bagaimana melakukan riset yang baik, sampai nanti juga melakukan penulisan laporan research
tentunya diharapkan juga ada publikasi gitu, hasil riset dari juga praktisi gitu, bisa bekerja sama dari dengan dosen perguruan tinggi atau dengan peneliti ya dari lembaga-lembaga tertentu gitu. Nah, kemudian yang paling ideal adalah kalau di tiap biro arsitek itu bisa membentuk tim riset kecil gitu ya. Dan tentunya ini juga kalau sudah bisa menyisihkan sebagian anggaran untuk membiayai kegiatan riset. Supaya ini bisa menjadi bagian dari kegiatan proyek desainnya yang berjalan ataupun juga sebagai proyek riset yang berdiri sendiri gitu, dan nanti hasilnya bisa bermanfaat gitu untuk siklus tadi kegiatan desain yang berikutnya. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan lesson learn ya dari kalau ya AIA gitu. Jadi kalau saya lihat dalam 10 tahun kemudian satu agenda itu bisa direview kembali gitu ya. Kalau 10 tahun sebelumnya fokusnya adalah kepada di mana kemudian kita melakukan riset arsitektur, maka di agenda yang 1920 ini fokusnya lebih diarahkan kepada dampak ya, pada impact ya, impact factor-nya gitu. Jadi diharapkan bahwa riset arsitektur itu diarahkan kepada area-area yang memberi dampak besar kepada masyarakat, misalnya begitu ya, atau juga memberikan dampak besar kepada keprofesian arsitektur. Jadi di sini ada disebutkan 5 area studi di mana arsitektur itu bisa berdampak dan bisa menjadi motivasi ya untuk pengembangan isu-isu penelitian itu. Nah, area studi itu kalau di AIA itu disebutkan ada 5 gitu ya. Satu adalah yang berdampak pada komunitas, kemudian juga pada kesehatan, pada lingkungan, pada teknologi, dan kepada firma atau prakteknya itu sendiri gitu. Jadi diharapkan ada 5 area ini yang menjadi fokus bersama lah gitu ya, untuk bisa mengembangkan tadi keprofesian menjadi lebih baik gitu. Nah, ada 3 skala di mana riset arsitektur dapat berpengaruh. Jadi menurut AIA itu ada skalanya itu yang paling mikro ya, itu adalah skala pengguna, occupant scale, kemudian skala bangunan, building scale, dan skala masyarakat atau societal scale. Jadi agenda riset di bidang arsitektur akan membutuhkan dukungan-dukungan penelitian dari ketiga skala ini. Jadi apakah kita akan meriset tadi ya yang berkaitan dengan kepentingan pengguna gitu, apakah yang berkaitan dengan tadi bangunan atau juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Jadi kalau kita ambil dari ilustrasinya ini, jadi skala kepengaruhan itu bisa kita bedakan menjadi 3 tadi ya. Jadi pada skala pengguna, jadi mungkin fokus kita kepada individu atau tadi ya human subject-nya itu sendiri. Kemudian pada building scale, skala bangunan, itu adalah sektor industri dan fungsi-fungsi bangunan. Dan kemudian di skala kemasyarakatan, yaitu dalam kaitan dengan ekonomi, keadilan, dan juga kualitas lingkungan. Nah, dari sini kemudian bisa dikembangkan tema-tema begitu ya, tema apa saja kemudian yang bisa kita telusuri di sini untuk kepentingan okupan misalnya atau individu atau manusia gitu. Pertama adalah human behavior. Jadi di sini kita ingin mempelajari bagaimana desain bangunan bisa tadi meningkatkan misalnya kinerja manusia yang ada di dalamnya, apakah sebagai pekerja, sebagai penghuni, misalnya, atau keperluan lainnya. Nah, tentunya nanti di situ hal-hal lain lagi yang bisa kita lihat juga adalah supaya kita bisa mengevaluasi dampak bangunan terhadap pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh manusia. Gitu. Tema kedua adalah health and well-being. Ini juga tema yang sedang banyak sekali dibahas gitu ya, well-being ini. Jadi bagaimana sebenarnya bangunan itu mempengaruhi kesehatan penggunanya gitu ya. Termasuk juga tadi keamanannya, keselamatannya, juga
status kesehatannya dari secara fisik maupun secara mental gitu. Jadi ini perhatian. Jadi satu mungkin tema riset tersendiri ya sini. Dan yang ketiga yang sekarang juga mulai banyak dipromosikan yaitu adalah tentang neuroscience. Bagaimana kita memahami reaksi ya otak manusia itu terhadap stimulus dan bagaimana itu berdampak kepada perilaku dan juga fungsi-fungsi kognitif ya yang terjadi pada tadi manusia itu. Nah ini satu isu baru yang sekarang saya lihat sudah mulai banyak juga dibahas gitu, termasuk juga di dalam tesis research gitu ya atau riset-riset di perguruan tinggi, dan ini menuntut penelitian yang sifatnya lintas disiplin gitu. Jadi pengetahuan dari bagaimana otak bekerja, pengetahuan dari sisi psikologis, dan kemudian juga bagaimana kita nanti mengkaitkan juga dengan kepentingan arsitek sebagai perancang ruang dan lingkungan hidup gitu. Dan penerapannya sangat luar biasa ya. Ada yang menggunakan neuroscience untuk mendesain misalnya lingkungan sekolah bagi anak-anak yang sedang berkembang tadi ya, kemampuan kognitifnya bisa digunakan untuk juga tadi penyembuhan dan seterusnya. Nah kemudian tema lainnya di sini itu yang pada bangunan. Jadi tema-tema yang bisa kita dalami adalah pada building performance, kinerja bangunan. Jadi karena tadi bangunan itu mengkonsumsi banyak sekali sumber-sumber ya dan energi gitu, jadi kita juga banyak juga dampaknya terhadap bangunan gitu. Jadi aktivitas manusia juga banyak berdampak pada bangunan. Jadi area research ini mencakup misalnya science of building ya, sains bangunan, termasuk juga nanti upaya untuk mencari efisiensi, optimalisasi, kemudian juga hasil atau kinerja yang paling optimal, yang paling tinggi. Dan isu sekarang yang paling banyak juga adalah resiliensi ya, dan tentunya dampak umumnya terhadap lingkungannya. Nah, pengertiannya sekarang bisa dihubungkan dengan zero energy, dengan zero carbon, dan banyak sekali hal-hal yang sekarang sudah mulai embedded energy dan seterusnya itu ya. Kemudian yang tema teknologi ini juga bisa diarahkan kepada pemahaman tentang bagaimana sebenarnya tadi ya penggunaan, adopsi maupun juga manfaat dari satu teknologi tertentu. Apakah bisa kita lihat tadi teknologi baru itu untuk menciptakan atau mengoperasikan bangunan, juga bisa saja bagaimana teknologi digunakan dalam aktivitas desain dalam pembangunan juga gitu. Kemudian tema lain tentang materials ya di sini, ini untuk tujuannya adalah untuk memperbaiki fungsi dan bentuk bangunan, kemudian juga bagaimana material itu berdampak dan bagaimana sistem aspek keberlanjutannya gitu. Nah, yang keempat ini adalah bagaimana project delivery and processes. Jadi bagaimana tadi ya proyek itu, pengadaan proyek itu berjalan, termasuk juga mungkin tadi sistem pengadaan secara umum maupun juga metodologi untuk membangun, alokasi tadi resiko ya, kemudian hubungan antara klien dengan partner, dan juga peraturan bangunan dan izin-izin bangunan yang mungkin berkaitan tadi dengan proyek delivery and processes. Nah, pada skala kemasyarakatan ini menjadi lebih luas lagi, kita bisa melihat misalnya temanya adalah pada urbanism. Jadi pengaruh dari lingkungan binaan ini tadi dalam tadi ya membentuk potensi-potensi tadi ya kehidupan manusia itu di dalam konteks urban yang berkembang secara cepat gitu. Jadi kenapa diambil ini? Karena memang perkembangannya sangat cepat gitu, dan bagaimana nanti manusia beradaptasi ya, menyesuaikan atau juga tadi ya berpengaruh juga kepada lingkungan urban yang berkembang dengan cepat itu. Kemudian tema lain adalah resilience and adaptation. Jadi studi tentang resiliensi, adaptasi,
tadi penggunaan ulang, kemudian juga dalam kaitan dengan community planning, dan juga intervensi desain lainnya yang mungkin bisa tadi memitigasi dampak-dampak kebencanaan yang mungkin terjadi. Gitu. Yang ketiga adalah perubahan iklim. Jadi arahnya kepada intervensi desain yang nanti bisa mengurangi dampak-dampak ya terhadap tadi ya perubahan terhadap lingkungan binaan akibat dari perubahan iklim, termasuk mitigasi, dekarbonisasi, preservasi, atau juga inovasi material-material yang tadi ya hemat energi, atau juga tadi sedikit sekali tadi mengindikan efek karbonnya atau dampak ininya. Nah, yang keempat adalah pada masyarakatnya itu sendiri. Jadi bagaimana memahami desain itu yang digunakan oleh masyarakatnya, bagaimana kemudian engagement dari masyarakat ya terhadap tadi pembangunan atau pengembangan lingkungannya, dan juga bagaimana untuk meningkatkan tadi keadilan dan kualitas hidup ya bagi masyarakat secara umum. Nah, jadi kalau kita lihat ada 3 skala tadi itu ya, yang berkaitan dengan okupan ya pengguna, kemudian kepada bangunannya sendiri, dan kemudian kepada masyarakatnya. Nah, tentunya tema research ini kan sangat tergantung kepada kebutuhan ya dari masing-masing arsitek yang mungkin sedang mengerjakan tadi proyek yang sangat berbeda-beda, atau juga biro arsitek yang berspesialisasi gitu pada bidang-bidang tertentu. Jadi dari sini saya bisa menyimpulkan ya. Jadi menghadapi tantangan perubahan zaman dan kompleksitas permasalahan yang kita hadapi, riset itu semakin dituntut menjadi bagian integral dari praktek keprofesian arsitektur. Jadi harus ada tadi ya pengembangan ilmu, harus ada kontribusi dari sisi praktek juga terhadap pengembangan ilmu ya, atau tadi body of knowledge arsitektur itu. Nah, dengan demikian kegiatan desain riset saja yang kita anggap sebagai business as usual tidak lagi memadai bagi arsitek untuk menghasilkan solusi desain yang kreatif dan inovatif. Kalau kita hanya tadi ya bekerja mengikuti prosedur saja mungkin dan sesuai dengan kebutuhan per proyek saja, itu sama sekali kita tidak meningkat, tidak naik kelas begitu ya. Jadi harus ada upaya-upaya di mana kemudian tadi ya simpanan pengetahuan terus berakumulasi gitu, dan akhirnya menjadi satu modal bagi kita untuk berkembang pada tahap-tahap selanjutnya. Jadi ini yang business as usual tidak lagi memadai untuk menghasilkan solusi desain yang kreatif dan inovatif. Jadi seringkali memang diperlukan riset project yang terfokus pada pengembangan pengetahuan spesifik yang terkadang bahkan harus dilakukan secara multidisipliner. Nah, kalau nanti Anda lihat di daftar pustaka itu ada laporan-laporan riba ya. Itu menarik karena isinya adalah sebenarnya melaporkan sudah ada berapa banyak biro-biro arsitek yang kemudian terlibat di dalam pengembangan keilmuan arsitektur dan melakukan tadi riset project begitu. Ada perusahaan kecil yang timnya itu hanya 2 orang, tapi ada juga perusahaan besar yang wilayah kerjanya internasional. Mereka punya satu divisi yang cukup kuat gitu untuk melakukan riset yang nanti bisa membackup tadi ya kekhususan dari yang dijagokan oleh biro arsitek itu. Jadi memang terkadang riset juga harus dilakukan secara multidisipliner. Bisa tadi juga bekerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga-lembaga riset untuk bisa tadi mendapatkan hasil yang terbaik gitu. Jadi research merupakan sarana untuk memperoleh informasi yang relevan dan akurat tentang kondisi lingkungan, budaya, dan sosial di skala proyek agar arsitek dapat memasuki tahap perencanaan, desain, dan pengelolaan berbekalkan pengetahuan yang solid dan produktif. Riset juga dapat membantu arsitek dalam proses pengambilan keputusan dalam berbagai hal yang sifatnya fungsional, estetika, teknis, waktu, dan biaya pembangunan, juga tentunya dalam menghadapi berbagai kendala lingkungan.
teknologi dan sebagainya yang mungkin nanti terjadi dalam proses perancangan dan pembangunan satu proyek. Ya, ini mereka yang tertarik bisa kemudian melihat kembali gitu ya yang ada di dalam pustaka ini. Saya tutup dengan kutipan dari Riba tahun 2017. Research is the systematic, rigorous, and reflective exploration, development, and sharing of knowledge. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Profesor Iwan Sudrajat yang telah memaparkan materi, dan juga terima kasih kepada Bapak Aldifra sebagai moderator. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari pembicara kedua kita, Profesor Insinyur Yohanes Widodo, MAE, PhD. Kami serahkan acara selanjutnya kepada Ibu Dr. Nancy Yusnita Nugroho, STMT, yang akan menjadi moderator yang akan mendampingi Profesor Yohanes. Kepada Ibu Nancy, kami persilahkan. Terima kasih MC Stanley. Para hadirin yang saya muliakan, kita langsung saja mengundang dan menyambut pembicara kunci kita yang kedua, yang saya yakin namanya juga tak asing untuk sebagian besar dari kita di sini. Profesor Dr. Yohanes Widodo. Selamat pagi, Prof. JW. Selamat pagi. Ya, senang bertemu lagi ya Pak dalam kesempatan pagi ini. Sebelum Bapak menyampaikan keynote speech, izinkan saya membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae Bapak. Dr. Yohanes Widodo adalah Associate Professor pada Department of Architecture, National University of Singapore. Di NUS, beliau menjabat sebagai Direktur Program Master of Arts in Architectural Conservation dan juga Direktur Tan Cheng Lock Center for Asian Architectural and Urban Heritage in Melaka, Malaysia. Beliau juga merupakan Associate Member pada Singapore Institute of Architects, founder atau pendiri Modern Asian Architecture Network, Executive Committee Member pada Asian Academy for Heritage Management, juri pada UNESCO Asia Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation, anggota dari ICOMOS International Scientific Committee, pendiri dan Direktur ICOMOS National Committee of Singapore and Indonesia, anggota pendiri Docomomo Macau and Singapore, pendiri dan Direktur Eksekutif INTA atau International Network of Tropical Architecture. Prof. JW pernah atau juga sedang menjabat sebagai anggota Dewan Penasihat dari Preservation of Sites and Monuments of the National University Board of Singapore tahun 2013 hingga 2019. Kemudian anggota Dewan SICA, Southeast Asian Cultural Heritage Alliance sejak tahun 2019. Juga anggota TCHS, the Circle of Human Sustainability Singapore sejak tahun 2022. Demikian kurikulum vitae dari Prof. Dr. Yohanes Widodo. Kami persilahkan Prof. Yohanes Widodo untuk menyampaikan paparan yang akan disajikan dalam waktu sekitar 20 menit. Silakan Prof. JW. Terima kasih, Nancy. Oke, saya share screen ya. Bisa terdengar? Silakan. Terima kasih saya sudah diundang untuk bicara di sini. Dan kata Pak Bakhtiar waktu itu, tolong bicara soal kritik. Karena Pak Iwan akan bicara soal sejarah. Jadi Pak Iwan juga sudah bicara soal bukan sejarah saja, tapi soal riset dan kaitannya dengan profesi. Saya ingin masuk ke inti persoalan sekarang. Karena judul yang seminar ini kan juga skripsi yang acara skripsi award itu fokusnya kan pada penelitian arsitektur. Jadi saya akan mulai dengan sebentar. Oke, definisi. Nomor 1. Apa itu kritik? Kritik itu asalnya dari bahasa Yunani. Itu kalau dalam bahasa Inggris itu ability to discern, ability to see, to reflect, and to understand. Jadi kemampuan, kalau tadi Pak Dodi waktu sambutan kan bilang Lego dan Transformer gitu kan, itu lebih dari sekedar itu. Kalau kita hanya bicara soal Lego, gampang itu mainan Lego ya.
transformer gampang itu kalau kita tahu teknologi mutasi segala macam. ChatGPT segala macam itu kan sesuatu yang gampang untuk dipakai. Tapi yang paling penting, apakah kita bisa melihat dan refleksi dan understand. Nah, ini saya nggak hanya bicara soal arsitektur, tapi sebagai manusia. Jadi bukan hanya Lego dan Transformer, tetapi kita bicara soal bagaimana kita menjadi seorang arsitek, seorang mahasiswa, seorang peneliti yang bukan hanya terampil, bukan hanya berpengetahuan, tapi juga etis dan mampu untuk berpikir kritis. Nah, itu kaitannya dengan kata Yunani krites, a person who offers reason judgment or analysis, value judgment, interpretation or observation. Biasanya kalau bikin skripsi itu kan orang atau bikin paper lah di jurnal itu. Kalau bikin deskripsi itu pinter. Oh, ada ini, ada itu gitu ya. Tapi terus kemudian lah so what gitu. Jadi ngapain setelah itu? Nah, untuk itulah diperlukan critical thinking. Lalu ada istilah kritik. Itu evaluating and identifying positive and negative point. Jadi harus bisa melihat sisi positif dan negatif. Yang baik dan yang jahat. Yang salah dan yang benar. Itu kritik. Nah, kritik itu kita itu menyangkut manusia. A person who judge or evaluates and sometimes a person who only finds negative point. Ya, jadi ada orang yang kritikal katakan. Jadi kalau ngelihat tuh jeleknya aja gitu, nggak pernah bagus. Criticize itu verb yang artinya identify negative things, juga sering asosiasinya ke situ. Criticism juga selalu melihat atau bikin statement yang selalu negatif. Ini berbeda dengan critical thinking. Critical thinking memang nomor satu, seseorang yang cenderung untuk mencari-cari kesalahan. Itu critical. Tapi yang kedua yang lebih penting, a thing that is very important or essential. Sesuatu yang amat penting dan esensial. Nah, untuk bisa melakukan satu pemikiran kritis atau melakukan suatu penelitian, nomor satu itu yang diperlukan adalah holistic thinking. Kita harus bisa melihat keseluruhan secara utuh. Istilah saya itu komprehensif dan koheren. Koheren itu kaitannya satu sama lain itu jelas. Memetakan masalah itu jangan hanya sempit, hanya terus belum apa-apa sudah diedit, belum apa-apa sudah milih posisi tertentu. Jangan begitu. Sebelum memilih posisi tertentu, kita harus bisa melihat secara luas. Misalnya soal definisi arsitektur. Ya, Vitruvius, orang India, lewat Vastu Sastra misalnya ya, lewat mandala, itu sudah jelas menunjukkan kaitan antara manusia dengan arsitektur atau lingkungan binaan. Dan lingkungan binaan itu kaitannya adalah pada culture, pada budaya, termasuk sosial, ekonomi, dan lain-lain, tapi juga terikat pada nature. Jadi architecture, culture, nature. Harus dilihat kalau melihat membahas apapun, topik apapun, jangan lupa bahwa topik yang kita bahas itu ada kaitannya dengan sesuatu yang fisik, tapi juga sesuatu yang non-fisik. Tapi juga bukan hanya menyangkut soal kultur, tapi juga soal nature. Dan kedua, selalu orang kalau meneliti mempersoalkan kualitatif atau kuantitatif. Dan banyak peneliti yang mendewakan metodologi. Ini kalau sudah kualitatif ya harus begini, nggak bisa begitu. Itu setengah mateng kalau hanya berpikir seperti itu. Yang saya maksud untuk berpikir secara holistik itu gunakan otak kiri dan otak kananmu. Kualitatif dan kuantitatif itu selalu campur. Selalu dua-duanya ada. Jadi yang metode paling valid apa? Ya mixed method. Yang bisa menggabungkan sesuatu yang istilahnya rasional dan saintifik, tapi juga sisi emosional dan rasa. Ini saya pikir penting karena kesalahan dalam penelitian, langkah-langkah penelitian itu sering terjebak pada tadi, mendewakan metodologi, padahal metodologi itu hanya sekedar alat, ya bukan tujuan.
Lalu ketiga, kalau kita bicara soal arsitektur, kita harus menyadari bahwa arsitektur itu ada di domain humanities dan natural sciences. Ini diagram yang dulu Pak Suhartono Susilo selalu pakai. Moga-moga Anda masih tahu siapa Pak Suhartono Susilo ya. Tapi arsitektur itu mencakup dua-duanya, baik yang namanya natural science maupun humanities. Dan juga ada yang namanya skala. Bahkan sampai interior, kursi misalnya, meja, bagian dari bangunan, bagian dari kota. Jadi ada skala. Jadi ada resultante istilahnya dari bidang-bidang ilmu dan natural science. Ini juga menunjukkan bahwa kalau bicara soal arsitektur ya harus holistik dari dua sisi itu. Dan ini diagram saya tentang arsitektur totalitas, ya, menyangkut soal waktu, sejarah. Jadi kalau kita bicara soal teori, kita bicara soal desain saat ini tidak bisa dilepaskan dengan masa lalu, masa kini dan juga masa depan. Karena apa yang kita hasilkan itu kaitannya adalah pada ruang waktu. Kedua tadi skala ya, apakah itu objek, building, urban dan seterusnya. Dan juga layers. Saya selalu menggunakan istilah layers atau lapisan. Kita kalau bicara soal arsitektur itu bicara soal bentuk, tapi bentuk kaitannya pada fungsi, fungsi kaitannya pada makna. Ini 3-in-1 seperti kopi, ya kopi, susu, gula. Itu kalau sudah diaduk nggak bisa dicampur, tapi kita tahu unsurnya ada kopi, ada susu, ada gula. Nah, matriks ini adalah framework yang harus masuk ke dalam pikiran kita pada saat kita melihat suatu objek. Faktor berikutnya dalam melakukan penelitian, saya pikir adalah penting menentukan posisi. Di mana posisi itu? Nah, ini ada satu pemetaan diagram sederhana. Bahwa ada yang namanya objek, ada yang namanya subjek. Objek itu bisa tangible, bisa intangible. Bisa ada bentuknya, ada tidak berbentuk, tapi ada prosesnya. Kalau gampangnya, ada culture, ada structure. Dua-duanya selalu ada. Lalu kedua, itu adalah apakah menangkut subjek. Setelah objek, pasti ada subjeknya. Subjeknya apa? Subjeknya itu bisa di dalam atau di luar. Ada aktornya, ada faktornya. Nah, kalau melihat posisi, seorang peneliti itu tidak bisa, katakanlah, 100% netral. Nomor satu, dia bisa menjadi seorang autor. Jadi untuk mencapai objektivitas, ya, namanya objektif dan subjektif, itu tidak ada urusannya dengan katakanlah posisi kita. Kalau kita posisinya ada di dalam yang kita teliti dan kita masuk menggunakan sepatu dan mata dan kacamata dari objek yang kita teliti itu, masyarakat kampung atau pemilik rumah atau apapun, kita itu berperan sebagai aktor yang ada di dalam. Itu istilahnya voluntaristik. Kalau dalam riset sosiologik itu namanya symbolic interactionalism. Saya nggak akan bahas detail ini, biarkan dosen metodologi riset moga-moga mengajarkan ini. Kedua, kita berusaha lepas sebagai peneliti. Melihat dari luar, melihat dari atas. Apakah tangible dan intangible kaitannya bagaimana? Dan ini istilahnya adalah pendekatan yang sifatnya organik atau holistik. Nah, dalam ilmu penelitian itu istilahnya atau ideologi penelitian adalah structuralism. Baik itu konsensus atau konflik. Ya, jadi research position. Jadi pada saat melakukan penelitian kita harus sadar saya ini meletakkan diri saya sebagai peneliti yang ada di dalam sesuatu lingkungan atau objek sehingga saya berusaha untuk bisa meresapi, merasakan seperti kayak misalnya fenomenologi, ya itu ada di dalam. Tapi bisa juga kita di luar kalau kita pakai metode Marxism atau Hegelism, atau melihat objek itu sebagai sesuatu yang lepas. Menurut istilah sendiri, riset itu apa sih? Gitu. Nah, riset itu berasal dari akar kata Latin lagi, circare, go about, wander, traverse, muter-muter. Atau ada kaitannya dengan kata circus. Circus bahasa Latin artinya lingkaran, sesuatu yang penuh, iterasi, circumambulation proses. Itu ada kaitannya dengan istilah bahasa Inggris
senter, lampu senter itu namanya torch atau obor. Torch itu akarnya dari kata ini. Kenapa? Kalau barang kita hilang tengah malam, kita mau mencari barang itu, kita pakai senter, kita berjalan melingkar untuk menemukan barang yang kita cari itu. Hanya juga dalam bahasa Prancis, rechercher, yang artinya seek out, search closely. Jadi mencari. Jadi definisi riset adalah diligent scientific inquiry and investigations directed to the discovery of some fact. Investigation into things, the habit of making close investigation. Itu kalau bahasa Sundanya apa ya? Cunihin gitu ya. Jadi kita ingin tahu, kita ingin menemukan sesuatu. Dengan cara itu kita bertanya, berdialog, ngopi bareng. Terjadilah conversations. Kita melihat, jalan-jalan. Jangan hanya nangkring di rumah. Lihat objeknya. Kalau namanya kota, ya kita harus ke kota itu. Itu search, research, mencari sampai ketemu. Metodologi itu apa? Metodologi itu berasal dari kata Yunani juga. Metodos, yaitu scientific inquiry, method of inquiry, tapi juga dengan kata meta dan hodos, a pursuit of quest. Hodos itu method, system, way of manner, dan ologi itu branch of knowledge. Jadi sesuatu cara untuk bisa menemukan itu. Nah, kaitannya pada alat nih yang sering dipakai oleh orang Romawi. Orang Romawi itu kan sukanya membangun jalan, itu semua jalan menuju ke Roma, kan ada istilah itu. Ini pada saat membangun jalan itu diukur berapa kilometer pakai alat. Itu sketsanya Leonardo da Vinci sebelah kiri. Jadi roda didorong lalu muter berapa kali, lalu kemudian ada berapa ukuran itu ada bisa dibaca dari situ. Ini namanya odometer. Itu yang disebut odometer oleh orang Romawi menjadi speedometer. Ya, kalau kita lihat mobil kita, angka speedometer. Itu sama. Jadi riset metodologi itu sebetulnya sama, yaitu metode untuk mencari. Nah, apa yang terjadi dalam pikiran kita? Dalam pikiran kita yang terjadi adalah proses dialektik, yaitu berpikir. Nah, berpikir kritis itu yang menjadi akar dari pengetahuan. Cara nomor satu adalah menyatakan sesuatu dulu, yang omong kosong, namanya hipotesis. Hipo itu kosong, tesis itu omong. Omong kosong, hipotesis. Kita berspekulasi dulu. Nah, kemudian hipotesis itu diuji dengan antitesis. Itu tolong dikontrol. Nah, antitesis itu adalah berusaha untuk mempertanyakan, menguji tesis atau hipotesis kita. Nah, kemudian jadikan sintesis. Nah, setelah menjadi sintesis itu menjadi tesis lagi. Jadi proses yang muter-muter tadi yang saya bilang, untuk mencari sesuatu yang hilang tadi, harus dilakukan berulang kali. Itu adalah proses iteratif. Nah, pencapaian pertama itu biasanya deskriptif. Deskriptif itu, ya itu, ada ini, ada itu. Ini sering masih banyak muncul kalau saya jadi reviewer jurnal, yang saya selalu reject. Itu adalah, jurnalnya hanya sampai ke level deskriptif. Not developing an argument. Nggak ada argumen sama sekali. Argumen itu dari dirinya sendiri. Tidak ada proses iterasi itu. Tidak ada proses antitesis. Tidak ada proses pembahasan. Diskusinya itu ya hanya sekedar 2 atau 3 kalimat, kemudian langsung lompat ke kesimpulan. Representing the situation as it stands. Jadi hanya menyatakan ya adanya ya kayak begitu, ya sudah. Simple and simply providing descriptions, presenting informations, not transforming it. Tidak mengubah informasi menjadi sesuatu pengetahuan yang baru. Itu deskriptif. Nah, sering kesalahan skripsi itu diartikan sebagai sesuatu yang deskriptif. Padahal tidak. Walaupun S1 yang namanya skripsi, belum S2 dan S3, harus ada sesuatu yang hanya lebih dari sekedar mendeskripsikan.
Bagaimana kalau critical? Critical itu adalah developing arguments. Harus bisa berargumen. Harus bisa melawan, harus bisa membuat alternatif. Kemudian harus berani untuk berpartisipasi pada debat akademik. Jangan disimpan sendiri. Makanya harus ada publikasi, publis di jurnal. Sepertinya di seminar. Kalau nggak ada seminar, nggak ada jurnal, pergi ke simposium. Kalau nggak ada simposium, ajak teman makan sambil ngopi, cerita, biarkan temanmu menanggapi. Ya, jadi debat itu adalah bagian dari dialektik proses. Dan harus berani mengambil risiko dan tantangan, risky and challenging. Need to weigh up evidence and arguments of others and contribute your own. Jadi harus punya bukti, evidence, tapi kalau lawan bicara kita itu mempunyai argumen yang lain, kita harus mendengarkan, harus terbuka. Kita harus skeptik, jangan gampang percaya. Tapi tidak cynic, jangan cynical. Artinya cynical itu sinis. Kalau jangan sinis itu sudah menutup diri kita. Tapi kita skeptik, kita tidak percaya, tapi jangan sampai sinis pada saat berdialog itu. Confident, tapi tidak arrogant. Percaya diri, tapi tidak sombong. Opinions, kita punya pendapat, opini, tapi not opinionated. Bedanya tahu nggak? Opinionated itu adalah sudah punya sikap, sudah punya praduga, sudah punya pendapat yang tidak bergerak. Jadi walaupun saya punya opini, orang lain menanggapi, opini saya tidak akan bergerak lagi. Itu namanya sikap fanatik, fundamentalis. Itu sudah tertutup, tidak bisa membuka dialog lagi. Pokoknya kalau menurut ayat ini begini, ya sudah, selesai. Itu bukan scientific, itu namanya iman, itu namanya kepercayaan. Careful and not shooting at random. Hati-hati kalau mengingatkan suatu statement. Tidak menembak secara general, sweeping statement istilahnya. Kemudian setiap kali kita melakukan suatu kesimpulan atau keputusan, lakukanlah itu berdasarkan evidence. Nah, ini adalah syarat dari critical thinking yang diperlukan oleh para peneliti, oleh para penulis, oleh mahasiswa, oleh siapapun dalam memajukan pengetahuan. Tidak jalan di tempat. Kemudian, fair without prejudice. Ini adalah proses yang istilahnya critical thinking. Nah, bagaimana kaitannya dengan arsitektur, desain arsitektur? Riset dan desain itu bukan dua hal yang terpisah. Itu two in one. Tapi riset sifatnya itu analitik, adalah membuka, meneliti, selebar-lebarnya. Desain itu sifatnya adalah sintetik, menyimpulkan, mengambil sikap. Jadi riset dan desain itu sebenarnya nyambung. Riset itu melihat lebih banyak ke masa lalu, lewat understanding, mencari pengetahuan, sementara desain itu melancarkan atau meneruskan ke masa depan dalam arsitektur. Dengan cara making, membuat, menciptakan, membuat pengetahuan yang baru. Jadi research and design itu not two but one. Jadi ada istilah ini, research by design dalam akademik itu, atau design by research. Dan dua-duanya ini valid, dan dua-duanya ini adalah sesuatu yang harus kita miliki, pahami secara arsitektur. Research by design itu adalah approach to research involving design thinking and methods to explore and develop new ideas, product, or solutions. Jadi pada saat kita mendesain suatu bangunan atau tugas di studio, itu bisa menjadi desain tesis. Karena arsitek itu memberikan solusinya, memberikan analisis dan pemikiran itu lewat gambar. Beda dengan orang-orang yang di ilmu sosial. Ya, kalau ilmu sosial itu tulisan. Ilmu hukum itu ayat-ayat juga, jadi hukum, tulisan juga. Jadi kalau bikin presentasi PowerPoint itu ya banyak gambarnya gitu. Kalau bikin skripsi itu ya gambarnya juga banyak gitu, bukan hanya ini. Karena apa? Design thinking itu penting untuk bisa menyajikan sesuatu secara holistik, secara visual. Yang namanya visual tidak harus statik, bisa juga dinamik, bisa pakai animasi, bisa pakai bentuk 3 dimensi dan lain-lain. Dan itu adalah
apa yang kita desain di studio itu bukan hanya menyelesaikan persoalan yang diberikan klien atau TOR atau term of reference, tetapi kita bisa menyelesaikan suatu persoalan. Nah, itu yang namanya adalah problem based, bukan project based. Design by research is an approach to design that involve researching to inform the design process, menggunakan data empirik, evidence to guide design decision and create more effective user-centered solution. Itu adalah desain yang kita pahami dalam studio yang sering gitu. Ini dua-duanya ini penting. Nah, menyangkut level of research, saya selalu pakai diagram ini untuk menunjukkan. Skripsi itu hanya dipakai di Indonesia. Di tempat lain tidak ada itu kata skripsi. Skripsi itu sebetulnya refer to final thesis or dissertations required to complete undergrad or graduate degree. Jadi harus sifatnya itu menyangkut tesis dan dissertation, bukan hanya deskripsi. Cuman levelnya beda, level kompleksitasnya. Ibaratnya itu kalau masih sarjana S1, itu bisa memilah-milah kacang. Dan ngerti kenapa kok itu sifatnya beda. Untuk apa manfaatnya. Ya, nuts. Untuk level master, kalau Anda mau meneruskan, Anda bicara kita kacang itu bagaimana caranya untuk bisa bikin minyak. Bagaimana cara membuat minyak dari semua jenis kacang ini. Itu master. Nah, kalau PhD itu lebih tinggi lagi. Udah bisa tahu kacang, sudah tahu bikin minyak, bagaimana minyak itu bisa dirubah jadi parfum. Karena belum pernah ada di dunia orang bikin parfum dari minyak, dari kacang kedelai misalnya. Nah, itu adalah contohnya. Jadi tesis tuh, ini yang Anda tulis sekarang ini, skripsi award ini, itu adalah berasal dari kata Yunani juga, tesis, a think, place, lay down a statement. Jadi berani membuat statement, berani membuat sikap, lewat critical thinking tadi. Ada kaitannya dengan kata-kata thesaurus, titenai, tematik, tema, dan lain-lain. Saya nggak akan bahas secara mendetail sini. Disertasi nanti kalau sudah mau meningkat pada level master dan PhD, itu kaitannya kepada ini istilah dissertation, serere, to attach to one another, to tie together, to arrange, to join, to fasten together. Ada kaitannya juga dengan kata series, a file, row, linking, uninterrupted successions. Nyambungnya kemana, arahnya kemana, menyelesaikan persoalan apa. Ada satu kata yang asalnya pada kaitannya pada disertasi itu adalah sermon, bisa berkhotbah. Kenapa orang bisa berkhotbah? Karena sudah tahu segala macam. Makanya gelarnya adalah PhD, Doctor of Philosophy. Sehingga ini saya ambil akhir nih, 2 slide terakhir. The purpose of research itu sebetulnya untuk mencari knowledge. Untuk mencari knowledge, karena itu otak kiri, otak kanan, karena itu adalah komprehensif, maka ada 2 hal yang digabungkan, truth dan belief. Kalau belief aja dan nggak ada truth, itu namanya fanatik. Kalau hanya truth aja tanpa ada belief, itu takabur. Ya, jadi dua-duanya harus mencampur jadi satu, otak kiri, otak kanan. Rasional, emosional. Tangible, intangible. 2 sisi itu harus bersatu. Nah, untuk bisa menjadi knowledge, agar knowledge itu berguna dan positif, harus didasari yang namanya ethics atau integrity. Kalau tidak ada integritas atau etika, posisi kita, maka hasil knowledge itu akan menjadi jahat. Akan menjadi merusak. Ini adalah diagram yang selalu Pak Suhartono juga selalu pakai dulu. Yaitu ada 3 dalam pendidikan, dalam akademik, dalam profesi juga, dalam apapun. Bahwa selain pengetahuan dan keterampilan, kita memerlukan value. 3 in 1 ini tidak bisa dipisahkan. Dalam mendidik seorang sarjana arsitektur, dalam menulis skripsi, dalam menghasilkan desain, nomor 1 kita harus punya knowledge. Nomor 2 kita harus punya keterampilan. Tapi tanpa ada yang namanya value itu, tidak ada sesuatu yang berguna yang bisa muncul untuk kemanusiaan. Kembali pada Pak Iwan tadi ya, kata profesi, praktek. Apa yang kita lulus dari arsitektur, kita akan praktek sebagai profesi. Kata profesi itu ada kaitannya dengan kata profesor. Ada kaitannya dengan kata prophet.
baik Anda sebagai arsitek praktek, atau kami yang ada di akademik yang hanya mengajar, atau seorang nabi yang kerjanya tidak ada ngapa-ngapain, tapi hanya berkhotbah dan mengubah dunia dan berusaha menyadarkan dari kesalahan. Berakar dari kata satu, profes. Dan profes ini adalah terjemahan langsungnya to claim, to declare openly, to affirm faith, to take a vow, ya, untuk berjanji dan mengkhotbahkan untuk melakukan value kebenaran. Dan inilah sesuatu yang amat penting, yang saya sebut sebagai posisi tadi, purpose dari research. Bukan hanya sekedar untuk lulus, bukan hanya untuk sekedar dapat nilai A, atau dapat juara nanti ya, skripsi award nomor 1. Tapi yang lebih penting lagi, apa yang kita bisa lakukan dengan hasil penelitian ini? Apa yang kita bisa pakai untuk bisa mengubah sesuatu yang buruk? Jadi, kesimpulannya adalah call for action. Ini foto ini saya ambil pada saat nginep di Hotel Haris Cimbuluit, melihat kampus gedung oranye gede di sana ya, dengan atapnya yang ditutup oleh rumput plastik itu dan lubang gede banget. Saya juga nggak tahu gimana caranya bisa nyebrang jembatan yang di tengah itu, karena kayaknya itu enggak connect ya atau gimana. Tapi yang paling penting adalah lihat kontras seperti ini, melihat situasi real seperti ini, climate change, ketimpangan antara kaya dan miskin, ya, krisis iklim. Apakah kita terus tidak berpikir topik apa sebaiknya? Tadi Pak Iwan sudah memberikan banyak alternatif topik. Kemungkinan ini itu. Tapi nomor satu yang paling penting dalam memilih topik itu adalah critical thinking to meeting the challenge of our present social and environmental crisis. Saya pikir ini adalah satu landasan penting untuk dijadikan kriteria untuk menilai apakah skripsi Anda itu bermanfaat atau mudarat, manfaat atau mudarat, ya, positif atau negatif, atau sesuatu yang sifatnya bisa menyumbangkan sesuatu yang pemikiran yang kritikal, atau sesuatu yang sebetulnya sudah tahu, so what, gitu. Jadi untuk bisa menjawab so what tadi, maka saya pikir mata kuliah skripsi itu adalah mata kuliah yang amat penting, terutama untuk menanamkan kepekaan nilai-nilai tadi. Posisi sosial, posisi terhadap ekonomi, posisi terhadap budaya, posisi terhadap alam, yang bisa memperkuat dasar-dasar value kita, yang pada akhirnya yang menjadi dasar dari profesi arsitek tadi. Bahwa lewat profesi arsitektur, baik secara kesarjanaan maupun secara profesional, kita bisa melakukan sesuatu yang benar. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. JW atas ilmu yang sudah dibagikan kepada kita semua. Dari paparan Prof. Yohanes Sidodo mengenai kritik dalam penelitian arsitektur, banyak hal yang perlu kita sadari ya sebagai peneliti, antara lain bahwa peneliti perlu menata mindset, bahwa kritik terhadap objek itu dilakukan secara berimbang. Kita menganalisis kelemahan, tetapi juga sekaligus menyampaikan sisi baik dari objek tersebut. Kemudian metode penelitian yang handal dan valid sangat diperlukan, tetapi juga jangan melupakan sisi emosional dan rasa dalam meneliti lingkungan binaan dan juga manusia sebagai penggunanya. Lalu penelitian juga perlu dilakukan secara holistik, komprehensif, dan koheren. Lalu penelitian termasuk juga skripsi ini tidak hanya deskriptif, tetapi juga harus bisa membangun argumen, membuka dialog, memberikan opini, tetapi sekaligus juga tidak menghakimi. Confident tetapi tidak arogan, begitu ya Prof. ya. Penelitian tak berhenti sebagai laporan penelitian, tetapi harus dibawa dalam forum debat akademik, baik dalam jurnal penelitian maupun forum akademik seperti seminar. Skripsi Awards ini menjadi salah satu ajang untuk membagikan hasil penelitian dan juga membuka diskusi ke level yang lebih tinggi dan luas ya, karena melibatkan juga pihak eksternal. Demikian sekilas apa yang bisa saya sarikan, tidak selengkap apa yang tadi Bapak sampaikan, tetapi semoga membuat kita semua menjadi mengingat ya apa yang sudah disampaikan oleh Prof. JW. Terima kasih sekali lagi Prof. JW. Terima kasih.
Ya, dan dengan demikian saya kembalikan kepada MC untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan MC. Baik, terima kasih kepada Prof. Johannes Widodo atas pemaparannya, dan juga terima kasih kepada Bu Nancy sebagai moderator. Yang kami hormati, kita sudah sampai di puncak acara kita pada hari ini, dan inilah saat yang ditunggu-tunggu, yakni pengumuman peraih Scripps Awards ke-19 2023 periode pertama. Baik, langsung saja saya bacakan. Peraih award kategori metodologi adalah Farah Fahrani Ernata dengan judul Optimasi Desain Fasad Kaca dan Ruang Dalam terhadap Pencahayaan Alami pada Kegiatan Belajar Mengajar di Ruang Kelas Universitas Muhammadiyah, Bandung. Peraih award berikutnya adalah Ariko Mutiara dengan judul Pemanfaatan Ruang oleh Anak pada Setting Ruang Kampung Praiji. Dipersilahkan kepada Bapak Dr. Insinyur Bahtiar Fauzi MT untuk memberikan sepatah dua patah kata kepada para peraih award. Baik, terima kasih Saudara MC. Saya ucapkan selamat dan sukses ya kepada Farah Fahrani Ernata dan Ariko Mutiara ya yang telah meraih award dalam kategori metodologi Skripsi Award ke-19 2023 1. Semoga apa yang telah dicapai dalam Skripsi Award ini dapat dijadikan sebagai titik berangkat di dalam mengembangkan pengetahuannya dan juga sebagai bekal nanti dalam kesiapannya terjun di dunia kerja. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses. Terima kasih. Terima kasih Pak Bahtiar. Untuk selanjutnya, peraih award dari kategori konten. Dipersilahkan kepada Bapak Dotmak Austensian Stanislaus Lumonon ST untuk memberikan sepatah dua patah kata kepada para pemenang. Baik, terima kasih. Saya ucapkan banyak selamat kepada para peserta Samuel Gideon dan Marcelino Fabian Jula yang meraih award di kategori konten. Dari saya mau mengatakan sepatah kata bahwa semoga dengan momen penghargaan Skripsi Award ini dapat berguna dan mendukung bagi Samuel dan Marcelino untuk ke depan, baik dalam karir dunia kerja, atau upaya melanjutkan gelar ke tingkat berikutnya, ataupun melakukan kajian riset, penelitian, atau merancang. Sekali lagi, banyak selamat dan sukses pada Anda semua, pemenang kategori Content Skripsi Award. Profisiat, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Austensian. Berikutnya, peraih award kategori pembahasan adalah Einstein Benedito dengan judul Citra Lokalitas Historiografis dalam membentuk panorama ruang kota pada ruang simpul dan koridor kawasan tepian pantai Legian. Peraih award berikutnya adalah Rido Gustama dengan judul Studi Penjajaran Arsitektur Masjid-Masjid Tua di Aceh dan di Jawa Pesisiran, ditinjau dari sosok, tektonika, dan ornamentasi dengan kasus studi masjid di Aceh, Banten, Cirebon, Demak, dan Kudus. Dipersilakan kepada Ibu Dr. Insinyur Yasmin Suryansyah, MSP,
untuk memberikan sepatah dua patah kata kepada para peraih award. Ya, terima kasih Samuel. Pertama-tama tentu saja selamat untuk Einstein dan Rido atas pencapaiannya dalam meraih penghargaan terbaik untuk pembahasan. Ya, kemampuan pembahasan atau analisis itu adalah sesuatu yang sangat penting. Bagaimana memilih dan mengeksekusi sistem pembahasan yang baik, gitu ya, dan itu akan tentu saja berguna untuk tidak hanya untuk menulis, tetapi juga untuk hal yang lain. Oleh karena itu, ya mudah-mudahan ke depannya penghargaan ini akan menjadi pemicu untuk menjadi yang lebih baik lagi untuk karir ke depan. Selamat sekali lagi Einstein dan Rido. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yasmin. Untuk selanjutnya, peraih award kategori penulisan adalah Nerval Dauna dengan judul Kajian Feng Shui terhadap tempat usaha di Jalan Rumah Sakit Tasikmalaya. Peraih berikutnya adalah Nadine Ramania Amanta dengan judul Potensi Stasiun Kereta Api Cimahi sebagai landmark kota Cimahi. Adalah Kirana Shiva Nirmala dengan judul Kajian Pendinginan Pasif untuk mengoptimasi kenyamanan thermal sekolah pada iklim tropis lembab dengan studi kasus KB TK Pahoa Tangerang. Disilakan kepada Ibu dan Asistensi Yusita di STMT untuk memberikan sepatah dua patah kata kepada para pemenang. Ya, terima kasih Anindya. Kami ucapkan selamat ya untuk ketiga nomine yang sudah meraih awards dalam kategori penulisan, yaitu Ethan Ebner Farrell Dauna, Nadindra Ramania Amanta, dan juga Kirana Shiva Nirmala. Selamat untuk kalian bertiga yang sudah meraih awards ini. Dan seperti kita ketahui, penulisan itu bagian penting ya dari penelitian, karena melalui tulisan ilmiah inilah hasil penelitian itu disebarluaskan. Penggunaan tata bahasa yang baik, kemudian alur penyampaian ya runut dan konsisten, penggunaan ilustrasi atau teknik grafis yang mendukung akan sangat membantu pembaca untuk bisa memahami penelitian yang dilakukan, ya. Mulai dari latar belakang penelitian, metodologi, hasil penelitian itu tersampaikan dengan baik, ya, apabila kualitas penulisannya itu baik. Juga diharapkan arsitek ataupun mahasiswa arsitektur bisa mengambil manfaat dengan membaca penelitian tersebut. Ya, sekali lagi selamat dan semoga ini juga menjadi inspirasi dan juga catatan ya bagi mahasiswa skripsi yang sekarang masih atau sedang menempuh, juga para peneliti lainnya. Demikian, sekali lagi selamat, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nancy. Berikutnya, peraih award kategori poster adalah Kirana Shiva Nirmala dengan judul Kajian Pendinginan Pasif untuk Mengoptimasi Kenyamanan Thermal Sekolah pada Iklim Tropis Lembab dengan studi kasus KBTK Pahoa Tangerang. Peraih award berikutnya adalah Nira Malika Pribadi dengan judul Keselarasan Wujud Inkulturasi Ornamen sebagai Pembentuk Makna Simbolik Gereja Santa Teresia Lisuksboro, Kulon Progo. Dipersilahkan kepada Bapak Aldifra L. Lukman, STMT PhD, untuk memberikan sepatah dua patah kata kepada para peraih award. Ya, terima kasih Stanley. Poster merupakan media di mana Anda tidak hanya menyampaikan seluruh proses dan hasil yang ada di penelitian Anda ya,
tapi juga kesempatan untuk sebenarnya menerapkan apa yang sudah Anda pelajari sebagai mahasiswa dan juga sebagai alumni jurusan arsitektur, yaitu kemampuan komposisi, kemudian juga kemampuan melakukan presentasi secara grafis, visual grafis. Selamat kepada Kirana dan Mira yang telah berhasil membuat poster penelitian yang tidak hanya mampu menyampaikan informasi mengenai penelitian Anda secara jelas dan singkat, tapi juga menarik. Semoga award yang Anda peroleh di kategori ini menjadi modal dan motivasi untuk langkah selanjutnya di masa depan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Aldi. Baik, itulah para pemenang Skripsi Awards ke-19 2020. Jangan buru-buru selesai dulu nih, karena penghargaannya belum selesai. Karena saya masih pegang beberapa pemenang lagi, dan ini adalah kategori spesial yang dinilai hari ini juga selama rangkaian acara berlangsung. Oh iya. Wah, para hadirin penasaran gak nih siapa ya yang menang? Oke, kalau gitu silahkan Anin untuk melanjutkan. Baik, langsung saja saya bacakan ya. Peraih award kategori penyaji terbaik adalah Raffi Kuku Hendratno dengan judul Studi Pajajaran Arsitektur Candi Buddha di Sumatera dan Jawa dalam konteks Mahayana, Vajrayana ditinjau dari tata masa, tata ruang, sosok, dan ornamentasi. Peraih berikutnya adalah Antonio Endro Darsono dengan judul Kajian Desain Bandara Indonesia, Kenusantaraan ditinjau dari pola ruang, sosok, dan ornamentasi. Peraih berikutnya adalah dengan judul Penempatan Turbin Angin Optimal untuk Gedung Pusat Pembelajaran Artscape 2 Universitas Katolik Parahyangan Bandung untuk menghasilkan energi bersih sepanjang tahun. Untuk dan judul Sequence Spasial pada Galeri Seni Nuart Sculpture Park Bandung. Dipersilakan kepada Ibu Insinyur Mira Dewi Pangestu MT untuk memberikan sepatah dua patah kata kepada para pemenang. Oke, baik, terima kasih Anu. Kepada Raffi Kuku, Antonio Andrew, Samuel Gideon, dan Ataya Hanin, saya sampaikan ucapan selamat. Nah, menurut saya, kemampuan dalam berpresentasi itu merupakan keterampilan yang sangat diperlukan dalam profesi sebagai arsitek, agar ide desain dapat disampaikan secara tepat sasaran. Nah, saran saya adalah tingkatkan dengan terus diasah keterampilan yang sudah dikuasai, dan tentunya doa saya menyertai sukses untuk langkah yang selanjutnya, ya, untuk Raffi, Antonio Andrew, Samuel Gideon, dan Ataya Hanif. Selamat sekali lagi. Baik, terima kasih Ibu Mira. Untuk hadirin yang kami hormati, itulah para pemenang dari 6 kategori. Untuk peraih award, semoga penghargaan ini dapat memacu semangat kembali untuk berprestasi dan membawa nama baik khususnya Unpar. Dan untuk hadirin, semoga bisa menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran selanjutnya.